Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Surah Toha, surat yang ke-20, ayat yang ke-14. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah. Pagi ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke mushola guna menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu bapak sidang jemaah pada subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita kutip satu ayat di dalam surah Toha, surat yang ke-20. Di ayat ke-14 Allah jelaskan, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas kalian sembahi kecuali hanya aku, kata Allah. Maka sembahlah aku atau beribadahlah kepada aku, kata Allah, dan dirikanlah sholat hanya untuk mengingat aku. Ini ayat ini turunnya di Makkah, termasuk ayat-ayat Makkiyah. Karena begitu Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu beliau semata-mata tidak langsung diperintahkan untuk mengajarkan dan mengajak manusia untuk sholat. Tapi terlebih dahulu Rasulullah disuruh mengenalkan Allah terlebih dahulu. Jadi sebelum Nabi melakukan Isra dan Mi'raj, itu 12 tahun nih, Bu. 12 tahun itu Nabi hanya mengenalkan Allah. Sampai 10 tahun diangkat menjadi Rasul sampai umur 52. Artinya ada 12 tahun Rasulullah disuruh hanya untuk mengenalkan Allah terlebih dahulu kepada umatnya. Jadi setelah 12 tahun berdakwah mengenalkan tentang Allah, siapa itu Allah, bagaimana Allah yang semestinya, dan bagaimana perwujudan untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah. Baru setelah itu turun perintah sholat ketika Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah. Nah setelah Isra dan Mi'raj itu barulah Nabi dan sahabat melakukan sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu ketika di Makkah itu dulunya hanya 11 rakaat. Hanya 11 ketika masih di Makkah. Subuh 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Jadi 2 kali ampe 8 tambah 3 sabaleh. Ini sholat dulu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sholatnya Rasulullah dan sahabat hanya 11 rakaat.
hanya 11. Begitu Nabi selesai Isra Mi'raj, turun perintah sholat 5 waktu, subuh sampai Isya, itu hanya 11 rakaat. Setahun setelah itu Nabi Muhammad dan sahabat hijrah ke Madinah. Begitu Rasulullah sampai di Madinah, sholat berubah jadi 17 rakaat. Subuh tetap 2, zuhur jadi 4 rakaat, asar jadi 4 rakaat, maghrib tetap 3 rakaat, dan isya jadi 4 rakaat, 17. Di sholat yang 17 rakaat ini dimulai ketika Rasulullah sudah di Madinah. Tetapi ketika Rasulullah setahun di Makkah, turun perintah sholat ketika Isra dan Mi'raj setahun, selama 1 tahun di Makkah, itu Nabi sholatnya hanya 11 rakaat. 11. Tapi ketentuan sholat yang 11 rakaat ini akan berlaku bagi kita umat Rasulullah ketika kita sedang safar. Ketika kita sedang bepergian jauh dan kita dibolehkan melakukan sholat hanya 11 rakaat. Dengan cara apa? Mengqashar sholat yang 4 rakaat menjadi 2. Zuhur kita qashar jadi 2 boleh. Asar yang 4 rakaat kita qashar jadi 2 boleh, dan isya diqashar jadi 2 boleh. Sehingga kalau kita total dalam perjalanan itu sholat kita hanya 11 rakaat. Subuh tetap 2, zuhur kita jadikan 2, asar jadikan 2, maghrib tetap 3, isya jadi 2. Kembali dia kondisi ketika Rasulullah berada di Makkah. Dan makanya kita dibolehkan sholat qashar itu kembali ke sholat semula. Karena dulu Rasulullah selama di Makkah sholatnya hanya 11 rakaat. Nah, ada yang sampai ada 2 sadonya kecuali maghrib. Tapi begitu sampai di Madinah sholatnya berubah jadi 17. Jadi kalau dalam kondisi normal tidak sedang safar, itu kita sholatnya 17. Tapi ketika kita safar maka kita kembali sholatnya ke 11 rakaat. Maka dibolehkan oleh Allah. Maka kalau dalam perjalanan, katalah di surah An-Nisa ayat 103 itu, kalau kalian dalam perjalanan khawatir akan diserang oleh musuh, ya qasharlah sholatnya, kata Allah. Yang 4 jadi 2. Makanya ketentuan sholat qashar itu mengembalikan sholat ke zaman ketika Rasulullah masih di Makkah. Makanya kalau dalam safar sholat kita hanya 11, tapi dalam kondisi normal menetap tidak kemana-mana, sholat kita tetap 17. Itu rukhsah yang Allah berikan. Jadi ketentuan sholat yang 11 dengan ketentuan sholat yang 17 ada aturannya. Nah makanya kalau kita dalam perjalanan kan ditanya oleh sahabat, nah kita ginilah di Madinah, kita aman, kondisi aman, tidak digaduh oleh orang-orang kafir lain. Apakah kita masih boleh mengqashar sholat kalau dalam perjalanan? Kata Rasulullah, mengqashar sholat atau menjamak sholat itu adalah pemberian Allah. Maka sebaik-baik pemberian, kata Rasulullah, ambil. Sebaik-baik pemberian, ambil. Maka ibu apa kalau dalam perjalanan kamas, kalau ketentuannya lebih dari 80 kilo, silakan dijamak atau diqashar atau dijamak qashar. Kalau dijamak waktunya yang didempet, 2 waktu sholat dikerjakan dalam 1 waktu, tapi rakaat tidak dirubah, itu jamak. Misalnya zuhur digabung dengan asar dikerjakan di waktu zuhur, maka itu disebut dengan jamak takdim. Jamaknya dimajukan pengerjaannya. Kalau zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar, maka dia tetap disebut jamak, waktunya digabung, kemudian ketentuannya dikerjakan di waktu yang terakhir, maka disebut dengan jamak takhir. Kalau jamak rakaat tidak dirubah. Tapi ketentuan menjamak itu sudah ada pasangannya, jangan dirubah. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya.
dan tidak boleh menjamak antara asar dengan maghrib. Kenapa asar dengan maghrib tidak boleh dijamak? Karena sudah berbeda hari. Itu maka pasangannya sehari-sehari itu. Di Hijriyah itu kan bergantinya hari ketika maghrib masuk. Jadi kalau maghrib masuk hari batuka, tanggal batuka. Makanya kalau besok orang puasa, beko maghrib itulah tarwih. Sudah isya itulah tarwih, karena lah masuk satu Ramadan. Besok orang rayo sudah sholat maghrib itulah langsung takbir, karena satu Syawal lah masuk atau 10 Zulhijjah lah masuk gitu. Makanya asar dengan maghrib tidak bisa dijamak karena sudah berbeda hari. Zuhur dengan asar di hari yang sama, maghrib dengan isya juga di hari yang berbeda. Itu tentunya lado di bawah. Kau jadi jamak lo maghrib asar, dia akan asar tinggal awak ke sholat maghrib jamak lah, nah masuk aja lah. Karena situ sudah tidak ketentuannya lagi gitu. Tapi kalau mengkosor itu kita tidak menjamaknya, tapi waktunya kita lakukan di tepat waktu, tapi rakaatnya kita rubah menjadi 2. Jadi misalnya PK Bukit Tinggi atau PK Kumbung berhenti di waktu zuhur, sholat zuhur 2 rakaat, jalan balik. Mereka masuk asar berhenti lo di masjid, sholat asar 2 rakaat, jalan balik. Maghrib berhenti, sholat 3 rakaat, jalan balik. Mereka isya berhenti lo balik, sholat isya 2 rakaat, jalan balik. Itu qasar namanya. Jadi kalau qasar dia tetap di waktunya, tapi rakaatnya dirubah dari 4 menjadi 2. Ada yang ketiga, dijamak dan diqasar. Waktunya digabungkan, sholatnya dipendekkan. Jadi digabung zuhur dengan asar, tapi dikerjakan hanya 2 rakaat. Ini jamak qasar namanya. Nah, di antara ketiga tata cara tadi kata Rasulullah, pilih yang terbaik dan termudah bagimu, karena itu adalah pemberian Allah. Maka kalau kita ingin pilihlah jamak dan qasar. Waktunya digabung, rakaatnya diperpendek. Nah, itu boleh. Tapi ketentuannya Ibu Bapak, selama kita memilih salah satu, apakah jamak atau qasar atau jamak qasar, maka tidak ada sholat sunat rawatib ketika ada 2 sholat yang digabungkan atau dipendekkan. Jadi kalau kita menjamak tidak ada sholat sunat. Kalau kita mengqasar tidak ada sholat sunat. Kalau kita jamak qasar tidak ada sholat sunat. Kenapa itu dilakukan? Karena kita terburu-buru. Kalau bisa sholat sunat mengadi jamak. Berarti waktu kita santai panjang. Makanya kan kita karena khawatir nanti takut buru-buru dan segala macam, makanya dibolehkan ketentuan jamak itu dipakai atau ketentuan qasar itu dipakai. Nah, makanya selama kita memilih salah satu dari ketentuan tadi, apakah jamak qasar atau jamak qasar, maka selama kita memilih salah satu dari antara ketiganya, tidak ada sholat sunat. Itu kan konsekuensi, kecuali subuh, karena subuh tidak dijamak. Makanya boleh kita sholat sunat qabliyah subuh. Boleh kita sholat sunat witir sebelum tidur, karena itu tidak ada ketentuan menjamaknya. Jadi sholat itu awalnya 11. Ketika Nabi di Makkah 11, semuanya 2 rakaat kecuali maghrib. Nah, ketika di Madinah menjadi 17. Tapi pada kondisi tertentu di saat kita dalam perjalanan, maka kita dibolehkan mengembalikan pelaksanaan sholatnya seperti di Makkah menjadi 11 rakaat. Jadi Allah mengenalkan diri beliau terlebih dahulu, dan Nabi pun diminta menjelaskan itu. 12 tahun lamanya Nabi hanya mengenalkan siapa itu Allah. Makanya Ibu Bapak, ketika sahabat-sahabat itu diturunkan perintah sholat di tahun ke-13 itu, setelah 12 tahun Nabi hanya mengenalkan tentang Allah. Makanya ayat-ayat tentang Allah itu, tentang Rabb itu turunnya di Makkah semua. Al-Ikhlas turunnya di Makkah,
Al-Falaq turunnya di Makkah, An-Nas turunnya di Makkah, Al-Alaq surah Iqra itu turunnya di Makkah, Al-Mudassir turunnya di Makkah, Al-Muzammil turunnya di Makkah. Itu kan menceritakan tentang Allah semua. Nah, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, baru perintah tentang ibadah itu turun lebih banyak di Madinah. Perintah puasa turun di Madinah, perintah zakat turun di Madinah, perintah haji turun di Madinah. Itu semuanya di Madinah. Kalau untuk masalah ibadah, ayat-ayat yang menguatkan tentang perintah ibadah itu semuanya turun di Madinah setelah hijrah. Tapi selama di Makkah 12 tahun itu Nabi hanya mengenalkan tentang Allah. Nah, begitu perintah solat turun, wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah, solat sahabat itu luar biasa khusyuknya. Mereka beribadah itu benar-benar mencintai ibadah itu, sampai-sampai karena mereka terlalu dekat dengan Allah, mereka tidak tahu berapa lama mereka ibadah. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah mengenal rasa sakit. Ada sahabat ketika olah takbir itu Bapak lewat pun anak panah di mukanya pedian selit. Kadangnya nak tahu lah itu. Bukannya yang khusyuk ke Allah. Dihunus pun pedang di mukanya diam. Bahkan Ali ketika kena anak panah dicabuian ketika itu pakainya nak tanggung rarau itu Bapak. Sakitnya luar biasa. Nak tanggung menangi-nangi maki-maki dia sakit ketika dicabui itu. Apa kata sahabat lain? Saya tahu kapan harus mencabut panah di tubuh Ali itu. Kapan kita sahabat? Tunggunya sholat. Begitu Ali sholat, Allah baru saya takbir Allahu Akbar, dicabuian panah itu sakuek-kuek dari tabuhnya, saketek pun wajahnya nak menyaringi kesakitan dia. Saketek pun tak pernah keluar kata aduh. Kenapa? Karena kekhusyukannya beribadah dengan Allah itu melebihi rasa sakit dengan yang ada di tubuhnya ketika panah itu dicabui. Sebegitunya Ibu Bapak. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal Allah terlebih dahulu baru ibadah. Kalau awak tak balik Bapak, awak diajar ibadah dulu. Ketek-ketek itu dah diajar solat, dah diajar itu. Dah disuruh puasa, kadang dipasau, kadang sampai dilapi gitu. Dipasau dulu. Makanya baru kita disuruh mengenal Allah. Itu makanya solat kita berbeda dengan solat para sahabat itu. Abu Bakar itu kata Nabi, begitu dia mengangkat solat, begitu melakukan perintah solat yang pertama, begitu mengangkat tangan ketika baca Allah Akbar, cuma menggeretek tangannya. Saking dahsyatnya begitu telah mengenal Allah terlebih dahulu, 12 tahun mengenal Allah, baru ada turun perintah solat. Itu ketika mengucapkan takbir saja sampai menggeretek tangannya. Itu Abu Bakar. Di sahabat-sahabat itu khusyuknya luar biasa. Utsman itu Ibu Bapak, saking menikmati solatnya kepada Allah, menikmati kedekatannya berkomunikasi dengan Allah itu, sampai-sampainya tahajud itu khatam Quran. Coba ya kan, tahajudnya khatam Quran, para laki kira lamunya ibadahnya. Nabi sampai bangkak kakinya dek tagak nak terasa dia. Beliau kenapa? Karena memang menikmati ibadah itu. Karena mereka dikenalkan Allah terlebih dahulu, baru setelah itu ibadah. Makanya kata Allah dalam ayat itu kan, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Itu pengenalan pertama itu. La ilaha illa ana, menguatkan tentang akidah itu, kata Allah, tidak ada Tuhan yang pantas kalian sembahin dan pantas kalian minta tolong atau minta segala sesuatu kecuali hanya aku. Maka ibadahlah kepada aku, fa'budni, sembahlah aku, kata Allah. Baru turun perintah wa aqimis sholata li dzikri. Jadi urutannya jalih itu. Dan dirikanlah solat untuk kalian tetap mengingat aku. Makanya kalau solat itu luar biasa ya. Makanya solat itu perintah yang pertama Allah turunkan setelah mengenal Allah terlebih dahulu. Makanya nanti solat itu yang pertama kali dihisab itu. Makanya kalau sholat itu banyak sahabat-sahabat yang lupa dengan dirinya, lupa dengan lingkungannya, lupa dengan saudaranya. Kenapa? Ketika sholat itu semata-mata untuk Allah. Jadi nak tahunya jawab boleh Bapak. Bahkan sampai khatam Quran pun nak sadar ini sampai sholat, nak tahunya kalau ini salah khatam Quran sholat itu. Itu bayangkan Bapak. Nah beda aja sholat awak Bapak.
Awak solat awak jangan karena nak panah dia cabai rangi saya menggigit terpakai aja tiba bang. Badati aja lapi aja tiba aja tapak tangan ke dia digigit rangi kan. Awak solat masih terasa aja rangi menggigit. Itu kan berbeda kondisi kita, konsentrasi atau khusyuk kita solat itu berbeda itu. Nah, maka itu. Nah, makanya ibu bapak kini kalau kita untuk meningkatkan ibadah solat, kita mungkin tidak akan bisa sekhusyuk Nabi dan sahabat karena posisinya berbeda, zamannya berbeda, kondisi dan keadaannya berbeda dulu. Karena mereka memang dihadapkan dengan orang-orang kafir yang ingin selalu merongrong dan membunuh. Kalau kita tidak. Nah, makanya kalau kita diajarkannya begini, lakukanlah solat-solat yang dawam, yang rutin dan kontinu tidak terputus. Itu solat yang dilakukan oleh orang-orang awabin, orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Dan Nabi mengatakan dengan istilah, kita ulang kaji balik Bapak, solat arba'in. Tahu solat arba'in ini Bapak? Solat ampe puluh. Kalau solat ampe puluh kok dalam hadis ada 3 Ibu Bapak. Ada 3. Pertama kata Nabi arba'innya atau 40 harinya itu dalam bentuk hari. 40-nya itu dalam bentuk hari arba'innya. Kata Rasulullah di hadis Bukhari Muslim, siapapun yang sholat berjamaah ke masjid atau ke musola dan tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, berarti tidak pernah terlambat dah, sekalipun tidak pernah terlambat selama ampe 10 hari. 40 hari kalau kali 5 waktu solat berarti 200 waktu solat. Dari subuh sampai isya solatnya tetap berjamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Artinya tidak pernah terlambat selama 40 hari itu 5 waktu. Nya tiba sebelum imam memulai solat. Artinya tiba ketika orang iqamah atau ketika orang azan. Nah, selama 40 hari dia solatnya berjamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihram imam, maka kata Nabi baro'atani, Allah melimpahkan kepada dia 2 pemberian. Pertama baro'atum minan nar, Allah selamatkan dia dari neraka. Katalah dijamin sarungnya tiba. Yang kedua baro'atum minan nifaq, dijaga dan diselamatkan Allah dari sifat munafik. Karena sholatnya berjamaah tadi. Jadi dijaga dari neraka, diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari sifat munafik. Itu kalau sholatnya sampai puluh hari. Itu makanya orang-orang kayak awak dulu pergi basulu, basulu sampai puluh hari. Nah, Bantan tuh, bawa makanan tuh, bawa bareh, bawa sambanan kariang-kariang tuh, bawa kasur tuh ke Bantan tuh. Di sini kan ada basulu oleh dana. Nah, Balimbiang ada, batu busuk ada, tu macam ni. Di batu busuk tu ada nama surau suluk. Surau tu dari kayu, pakai batu-batu batagaan di tanah tu dari batu basandi tagak tu. Tapi sayangnya surau pun dibuka ketika basuluk sini. Salah kalau nak basuluk nak buka surau pun dah kunci sini. Ya. Suluk sampai 10 hari. Biasanya kebiasaan orang-orang tu basuluk tu masuk ke surau tu 10 hari menjelang puasa. Nah, mereka beliau 40 hari tu 10 hari menjelang puasa tambah 30 hari puasa. Nah, sudah raya pulang leh. Nah, itu dalam tu beraktivitas dia Pak. Solatnya nak tinggal berjamaahnya 5 waktu nak pernah terlambat tu. Ianya basuluk situ kan tinggal situ lalok di situ. Beserta gadis-gadis ada dia Bapak, gadis je bujang tu. Nah, Nabi Marando saja. Ya. Ya, udah nak do lain. Awak kababen cucu dia nak pakai cara nak antan bersuluk dan tak ada nak bersuluk selama 40 hari. Ya nak ada baban kan? Udah nak do ke dia habis. Udahlah meninggal. Kadang bininya lah meninggal. Jangan pergi bersuluk leh. Tapi sayangnya ibadah bersuluk ketika bersuluk. Sana rancaknya mereka balik ke kampung lu razan kadang nyacuh saja. Lanan duduk lalu je mota je. Itu kadang ini merasa dosanya lah diampuni selama 40 hari suluk tu.
Ada balik ke kampung perangai lama keluar dia yang malih ke Sumayang, malih Sumayang. Yang malih ke surau, malih ke surau. Itulah sebedo. Nah, yang 40 hari. Kalau ibu bapak ingin mencoba, cobalah. Tujuan Nabi membiasakan solat berjamaah tidak terlambat selama 40 hari dalam 5 waktu solat itu. Kalaulah tak biasa tu ibu bapak 40 hari itu teman candu tu. InsyaAllah nak akan terlambat solat kita berjamaah lain. Pembiasaan itu akan terbiasa setelah dilakukan lebih dari 1 bulan. Kalau seminggu 2 minggu ada nanti dia bang. Maka kadang orang-orang mencuba 40 hari itu kalau tak lambat sekali nyulang dari nol balik. Lah ada yang 36 hari tinggal 4 hari lain, di hari yang ke-37 tak lambat solat. Ada sampai segitu. Nah kalau model itu tari barang laki kira dia bang. Jadi solatnya tak pernah tak lambat, solatnya selalu berjamaah. Abaralah kadang pahalu itu. Maka disuruh Nabi 40 hari itu supaya apa? Pembiasaan supaya menjadi terbiasa. Memang baik awalnya. Awak sedang asik nota, terdengar orang bakal jalan sebab tinggal nota tu lari ke masjid. Karena awak ingin terlambat. Di masa kita beraktivitas sedang di jalan terdengar azan langsung berhenti tu di masjid terdekat. Tak pernah undur-undur solat lain. Kalau terlambat kau arba'in kan. Itu sebenarnya melatih diri kita membiasakan untuk tetap berjamaah. Kapan dan dimanapun kita berada, begitu terdengar azan, kita langsung sigap, kita tak boleh terlambat. Nah, tapi sayangnya setelah arba'in itu kita banyak santai lah, Ibu. Itu yang pertama, arba'innya dalam bentuk 40 hari. Yang kedua, arba'innya dalam hadis Nabi itu 40 waktu. Kata Rasulullah, siapa yang bisa sholat 40 waktu di masjidku, bisa yang di masjidku, kata Nabi. Dek jamaah haji berangkatkan ke Madinah selama 8 kali 5 waktu solat, berarti 40 waktu. Yang sedang haji, umroh pun tak bisa tu dek bapak. Umroh cuma 4 hari di Madinah, 4 hari berarti cuma 20 waktu. Sementara Nabi mengatakan 40 waktu di masjidku. Itu maka jemaah haji kalau 8 hari di Makkah tu bakal kaja tu. Kaja solat arba'in itu. Itu di pasanan mana di Mutawif haji itu. Jangan sampai tinggal arba'in, jangan sampai tinggal arba'in. Tempat puluh waktu. Nah, yang ketiga ibu bapak, 40 rakaat setiap hari. Jadi maka kira yang sanggup di bapak 40 hari berjamaah tarawih tidak ketinggalan, berarti 2 kali 5 waktu berarti 200 waktu. Atau 40 waktu. Itu tidak bisa kita lakukan kalau di Siko, kalau di Madinah bisa mungkin. Yang ketiga mungkin yang bisa kita lakukan Bapak, 40 rakaat setiap hari. Apa kata Nabi? Siapapun yang mampu melakukan sholat setiap harinya 40 rakaat, maka Allah selamatkan hidupnya di dunia dan Allah selamatkan hidupnya di akhirat. Itu maka sahabat-sahabat itu banyak dijamin Nabi masuk surga, si A masuk surga, si B masuk surga, si C masuk surga. Ada sampai 10 orang di zaman pertama baru masuk Islam itu dijamin Nabi masuk surga. Kenapa ya Bapak? Karena dia tahu solat sahabat itu tidak kurang dari 40 rakaat sehari. Bila masuk surga dia Nabi, jangan kurangkan 40 hari 40 rakaat sehari Bapak. Dari mana bisa kita ambil 40 rakaat sehari? Kalau perlu Bapak ambil catatan lah, pakai buku lah. Nah. Yang pertama wajib 7 baleh. Catat dulu 7 baleh rakaat. 7 baleh kau kan nak tinggal lah kalau nak. Oh tinggal mintalah suruh anjui lah kau. 7 baleh kau kan tinggal je lah kau. Tak salah suruh anjui ke lurah lah Bapak. Lompeknya matan kelawi tu lah. Nah. Itulah pasti itu 7 baleh lah pasti itu, catat dulu 7 baleh rakaat. Nah, pada kurang lagi Bapak 23 lah kurang 23 ambian sabaleh dari yang tahajud dan witir. Sabarannya Bapak 28 7 baleh tambah sabaleh 28 pada kurang lagi 40 kurang 28 2 baleh. Di mana kita ambil yang 2 baleh? Itu yang dirawatib.
7 baleh yang wajib, sabaleh tahajud je witir, tambah 2 baleh dari rawatib. 40 rakaat sehari. Dijamin selamat dunia, selamat akhirat. Makanya awak punya catatan nih Bapak. Kini tanggal berapa? Tanggal 31. Catat. Tadi tahajud berapa? 7 baleh dulu, 7 baleh. Tadi tahajud berapa? Oh 3 rakaatnya Ustaz. Data kalau 2 rakaat tahajud cik witir 7 baleh tambah 3 barangnya Bapak. 20 bara kurang nyampe 40 20 lai. Di situ baru ancang-ancang lai. 5 kali ambil. Subuh tadi dapat 2. Berarti lah 22. Tambah syuruk beko misalnya 2. Lah 24. Tambah duha beko barang. Gak ampe lo lah 28. Tambah zuhur. Sebelum zuhur barang ibu Bapak. Ampe lah 32. Sudah zuhur 2 34 36 bara kurang lai empek lai kan. Sudah maghrib beke bisa lu 2 lai, sudah isya bisa lu 2 lai. Dia harus punya catatan gini, jangan utang sing dicatat. Kok salat kok kalau ingin sampai 10 kok kalau kurang utang lo beko. Di jaminan pasti selamat dunia akhirat tu kece Nabi jangan kurang sampai 10 rakaat sehari. Baiklah buku-buku ketek tu masuk ni saku ya buat tu. Tadi di rumah catat. Tadi 3, tahajud 3 tambah 7 balai 20. Tadi subuh 2, berarti adalah 22. Awak tahu pada kurang. Karena yang rawatib tu kan dibagi 2 ibu Bapak. Ada yang muakkad kok yang dilakukan Nabi tidak pernah ditinggalkan Nabi itu 2 balai rakaat. Jadi kalau bisa yang muakkad kok saja ibu bapak karajokan. Kalau tahajud tadi sabaleh tambah 7 baleh yang wajib 28. Tambah yang muakkad kok. Muakkad kok kece Nabi 2 sabalun subuh. Ampe sabalun zuhur. Berapa tu? 6. 2 sesudah zuhur. 8. 2 sesudah maghrib. 10. 2 sesudah isya. 2 baleh. Itu yang muakkad itu. Kalau yang gairu muakkad yang kadang-kadang dikerajukan, kadang-kadang indah dari Nabi itu 10. 2 sesudah zuhur. Jadi kalau bisa ibu bapak sudah zuhur itu ampe lo 2 muakkad, 2 gairu muakkad. Karena kecil Nabi kok siapapun yang mengerjakan qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyahnya juga 4 rakaat. Kau zuhur ya 2 ampe rakaat sabalun zuhur, ampe rakaat sesudah zuhur. Apa kata Nabi? Haramallahu jasadahu 'alan nirat. Allah haramkan jasadnya dimakan api neraka. Artinya ibu bapak nak akan masuk neraka kalau yang ampe itu dikerajokan ampe sabalun zuhur, ampe sesudah zuhur. Ada jaminan akan masuk neraka. Itu berarti ampe sesudah zuhur itu 2 yang muakkad, 2 lai gairu muakkad. Kemudian sebelum asar 4 rakaat itu gairu muakkad. Kadang dikerajokan Nabi, kadang enggak. Kalau di zaman Nabi kalau asar tu dia set kasih dulu. Dulu lantai masjid kasihnya Bapak. Di zaman Nabi nak ada keramik tu Bapak. Kalau dikatakan bid'ah aku lebih bid'ah pada pada Nabi. Nabi nak ada pakai lapir. Ada pakai keramik tu, kasih sih Bapak. Maka ada orang Badui ke Jamban di masjid itu, kanyo bunuh di rumah nak usah ambil saya sembe yang siram sini Nabi. Tutup je kasih balik lah solat nanti tu leh. Kadang lantai tu ada yang pakai kilik-kilik ke granit tak ikut dulu Bapak. Dulu Nabi kasih. Jadi kalau asar tu dia set dulu kasih Nabi. Oh ne Bilal angek mana kasih nak mungkin dan undur azan gitu Nabi. Kadang lah 4:30 lah 5:30 baru azan asar ibu Bapak. Ditunggu di Nabi. Ikut malah tu kan yang kaya sahabat ya. Sudah Bilal azan ditunggu dulu. Agak mulai dingin. Itu. Itu maka tonggak-tonggak masjid itu dipasang Nabi pohon kurma atau pohon palam itu untuk apa dia Pak? Untuk mendinginkan lantai supaya angin itu tidak langsung ke lantai. Karena lantai itu kasihnya. Lantai itu kasih. Kadang solat lah 5:30 lah jam 5 baru solat asar. Karena ditunggu dulu kasih kau masih angin. Kalau awak nak perlu dari Bapak. Awak patok
bak keramik, bak kipas angin, sebentar le basi lo sudah gua. Ya. Dia kata Nabi gini, siapapun yang ingin Allah bukakan rahmatnya seluas-luasnya, siapapun yang ingin Allah bukakan rahmat seluas-luasnya, maka kerjakanlah qobliyah asar itu 4 rakaat. Jadi ampe ibu bapak. Lah 6 nak. 2 rakaat sebelum maghrib 8, 2 rakaat sebelum isya 10. Jadi kalau di total ibu bapak rawatib itu ada 22 rakaat. 2 sebelum subuh, ampe sebelum zuhur, ampe sesudah zuhur. Lah 10 kan? Ampe sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sesudah maghrib, 2 sebelum isya, dan 20, 2 sesudah isya 22. Nah kece Nabi dari 22 rakaat rawatib tadi, siapapun yang bisa mengerjakan 12 rakaat setiap harinya, laqad banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Bisa ibu bapak 12 rakaat rawatib setiap hari, cik rumah di surga. Makanya pasanglah target sampai 10 tu lain. Nah, tahajud sabaleh yang wajib 7 baleh tambah rawatib yang muakkad tu saja kita ambil 2 baleh lah tu. Bisa rawatib muakkad tu 2 baleh pas sampai 10. Ibu bapak selamat hidup di dunia, selamat hidup di akhirat. Itulah dijamin dari Nabi itu. Nah, dia ada 3 arba'in itu, sampai 10 harinya kalau sanggup silahkan. Kalau enggak sampai 10 waktu itu barek, tambah barek itu lain malah ibu bapak. Nah, yang ketiga kita ambil sampai 10 rakaat setiap hari. Nah, cobalah pasang target ibu bapak. Kalau enggak ada target ibadah beko mengambang ibadah awak. Diusahakan sampai 10 rakaat setiap hari. Nah, maka punya catatan awak. Kok tahajud enggak sampai sebaleh, bisa kama kita ambil nampaknya beko. Maka perlu di duha kita banyak duhanya. Perlu kita ambil suruh beko. Perlu kita cukupan yang sampai kita ampean ya sunat itu. Jadi kok kita bisa mengajak pasnya sampai 10 rakaat. Kalau berlebih jadi dirapel lo kabiswa. 7 baleh wajib, sabaleh tahajud lah 28. Dibayar doa rawatib ke 22 rakaat. Kan 50 rakaat itu. Berlebih 10 masukan kabiswa enggak bisa di bawah. Ya sama jurang SPBU mah batukar hari 0 balik. Jadi kalau batukar hari target dari 0 balik. Enggak bisa yang pelabih 10 patah dipindahkan ke hari besok ada. Nah gitu. Jadi bapak, mudah-mudahan kita bisa konsisten dengan beribadah. Mungkin karena khusyuk seperti sahabat dan Nabi kita tidak bisa. Tapi kita masih bisa mendapatkan jaminan selamat dunia akhirat, selamat surga nanti itu. Dengan cara yang diajarkan Nabi, sholatlah sholat arba'in. Sholat 40 rakaat. Kan ada 3-40 tuh. Yang bisa kerjakan di Padang itu cuma 2 tuh ibu pak. 40 hari cek 40 rakaat cek. Nah kalau barek rasanya 40 hari, maka targetlah dari kita harus sholat 40 rakaat sehari. Nah maka punya catatan lah lain. Nah, Bali buku ketek itu catat hari ko bara sholat waktu. Olah sekian lah sekian bara kurangnya. Kamah harus kita ambil yang kurangnya. Jadi wak punya target ibadah lah. Nak malah sih ibadah selama aku malah cukup jadi ndak anti sih. Berarti bila dapat jaminan pasti itu. Kalau dapat yang pasti, aku jadi sampai 10 rakaat pasti itu. Angka jalan. Nah, itu punya catatan awak lah. Di buku-buku ketek kita Bali, catat itu hariko bara. Jadi kalau lebih rancak, kalau minimal pas sampai 10 jangan kurang. Masuk kalau kita mencukupiannya. Pokoknya rakaatnya dihitung. Rakaatnya dihitung. Ya, kalau memang awak zuhur nak sempat doh karena di jalan, nak sempat rawatib doh karena tak kaja-kaja. Berarti kurang 8 kan? Kajian mereka kamal 8 ke kerembian. Setiap waktu zuhur, asar, maghrib, isya, tahiyatul masjid silakan. Pentingnya cukup sampai 10 rakaat sehari. Nah, di bapak mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir yang berpesan, insya Allah besok pagi mau berangkat.
ke Bandung pelatihan selama seminggu. Jadi mungkin Senin besok tidak bisa ikut puasa buka bersama. Itu yang pertama. Senin besok kita kan bisa jadwal buka bersamanya Senin pertama. Buka bersama dia juga tetap Senin pertama. Jadi insya Allah kalau ibu bapak lanjut saja buka bersamanya sampai ditunda dulu karena tidak ada ambo. Tetap yang buka bersama dari Senin itu lanjutkan. Nah, jamaah-jamaah yang hadir kita tetap buka bersama dari Senin pertama itu. Yang kedua mungkin Rabunya ambo tidak lebih bisa misi karena ambo Kamisnya baru balik. Nah, jadi Rabu besok tidak bisa mungkin. Ke Bandung. Bandung. Jadi sampai hari Rabu. Nah, hari Rabu malam itu mungkin dari Bandung langsung ke Jakarta. Nah, dari Jakarta aku naik pesawat balik ke Padang. Bisa aja tanggal 8 nanti bawa balik. Ya insyaallah. Tanggal 8 ambo lah tiba di Padang balik. Masa malam-malam hari lah tiba di Padang hari Kamis tanggal 8 itu. Jadi tanggal 9 hari Jumat itulah di Padang. Insyaallah. Acara peresmiannya bila pagi itu? 9 pagi. Nah, insyaallah tiba. Insyaallah dari Padang. Jam 9 kalau siap-siap Jumat lagi. Insyaallah berarti tanggal 9 peresmian. Insyaallah. Jadi hari Kamis tanggal 8 insyaallah lah di Padang. Doa dari ibu bapak mudah-mudahan selamat baik, selamat pulang. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.